Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PKN kita, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita sudah menginjak ke bab 3 ya. Di bab 3 kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum mulai ke pembahasan, mari bersama-sama kita berdoa memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak penjelasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membahas bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini kita akan membahas tentang beberapa subbab, namun pada pekan ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, juga penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mengenal bagaimana sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita kenali dulu apa itu undang-undang ya. Undang-undang atau yang sering disebut dengan konstitusi dalam beberapa bahasa berbeda-beda pelafalannya ya, dimana dalam bahasa Inggris disebut dengan constitution, dalam bahasa Belanda disebut dengan constitutie, dalam bahasa Jerman disebut constitution, dan dalam bahasa Latin disebut constitutio, yang berarti yaitu undang-undang dasar. Jadi setiap negara itu memiliki konstitusi ataupun memiliki aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang dasar sesuai aturan yang disepakati oleh negara tersebut, termasuk di negara kita sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, konstitusi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada konstitusi yang tertulis dan ada juga konstitusi yang tidak tertulis. Di mana konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, juga bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Nah, ini setelah kita di bab 2 belajar tentang norma ataupun aturan, di mana aturan-aturan masyarakat Indonesia tertulis dalam undang-undang ya teman-teman. Jadi ada keterkaitan dari kita mulai belajar bab 1, bab 2 belajar tentang norma. Nah, bab 3 kita belajar tentang undang-undang. Undang-undang, bagaimana undang-undang itu tercetus, bagaimana undang-undang itu ditetapkan sebagai dasar hukum negara kita. Kemudian yang selanjutnya, konstitusi yang tidak tertulis disebut juga dengan konveksi ya, berbeda dengan konveksi yang suka membuat baju ya, berbeda. Konveksi di sini apa? Konveksi itu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi kalau tadi konstitusi yang tertulis yaitu undang-undang termaktub dalam undang-undang, aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang, yang tertulis dalam undang-undang. Kalau konveksi ini, konstitusi yang tidak tertulis atau disebut konveksi ini adalah seakan menjadi aturan karena peristiwa ini, karena kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat suatu negara. Contoh di kita itu adalah upacara bendera pada tanggal 17 Agustus. Tidak ada aturan dalam undang-undang yang menuliskan kalau kita wajib melaksanakan upacara bendera. Namun, karena kegiatan upacara bendera ini dilakukan sejak negara kita berdiri dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai ke tahun ini, seakan ini menjadi sebuah kebiasaan ya, seakan menjadi sebuah aturan, padahal aturan tersebut tidak termaktub dalam undang-undang. Juga selanjutnya contohnya yaitu dalam sebuah gedung pemerintahan ataupun lembaga resmi seperti sekolah, gedung pemerintahan dan yang lain-lain, sering kali teman-teman temukan ada foto presiden dan wakil presiden. Tidak ada aturan di dalam undang-undang yang menuliskan bahwa setiap lembaga pemerintahan wajib memasang foto presiden dan wakil presiden. Namun karena ini menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah keharusan, walaupun tidak tercatat dalam undang-undang, kita melaksanakan ini gitu teman-teman. Dan masih banyak juga contoh-contoh yang lain. Mungkin teman-teman bisa merujuk ke Google untuk referensi bacaannya ataupun referensi buku bacaan yang lain ya. Apa saja contoh-contoh dari konstitusi yang tidak tertulis ataupun konveksi. Itu pembeda hanya memberi 2 contoh saja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi karena negara kita negara hukum ya, maka diatur semuanya, aturannya tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, diawali dengan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini pembentukannya ada kesamaan dengan bab 1 yang sudah kita bahas ketika BPUPKI itu kan merumuskan tentang dasar negara Pancasila. Nah, selain merumuskan Pancasila, ternyata anggota BPUPKI ini juga merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 karena sejak Pancasila itu lahir tidak jauh jaraknya dengan Indonesia merdeka. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, tentu harus ada aturan hukum yang dipegang. Oleh karena itu dirumuskanlah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimulai sejak BPUPKI menjalankan tugasnya. Tentu teman-teman sudah memahami ya tentang sidang-sidang BPUPKI karena kita sudah membahas tentang berdirinya BPUPKI ini di bab 1 di mana awal berdirinya itu kan dimulai dari sekutu Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada kita dan dibuatlah panitia ya, panitia pembentukan dasar negara itu. Nah, awalnya dari situ sama seperti pembahasan di bab 1 ya, teman-teman. Kalau masih lupa teman-teman boleh nanti merujuk lagi ke bab 1. Di bab 1 teman-teman sudah mempelajari tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh sidang BPUPKI yang pertama, di mana sidang BPUPKI yang pertama ini dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang kita kenal hari ini dengan Hari Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang pertama, selain menerima berbagai usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka, juga dibentuk panitia kecil perumusan dasar negara dengan 9 anggota. Yang teman-teman pernah dengar panitia 9, siapa aja anggotanya? Ada yang masih ingat? Yang masih ingat beda acungi jempol ya, teman-teman, luar biasa. Dan yang lupa, teman-teman boleh nanti merujuk lagi ke bab 1 untuk mengingat-ingat kembali, mereview kembali pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya ada rapat panitia kecil, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya ada rapat panitia kecil di mana di luar persidangan BPUPKI tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil ini mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang bertempat tinggal di Jakarta, di mana hasil rapat panitia kecil perumusan dasar negara adalah apa? Rancangan Undang-Undang Dasar dengan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Jadi, selain ada BPUPKI, ada juga panitia kecil yang membahas tentang rancangan undang-undang. Kemudian selanjutnya, ada juga sidang BPUPKI yang kedua. Ya, lanjutan dari sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Nah, pada sidang BPUPKI yang kedua ini dibentuk 3 panitia dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dibentuk 3 panitia di sidang BPUPKI yang kedua ini. Di mana yang pertama ada ini panitia rancangan undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua ada panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga ada panitia peta atau pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusumo Cokro Suyoso. Nah, ketiga panitia tersebut bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Nah, Piagam Jakarta itu seperti apa, teman-teman juga bisa merujuk lagi nanti ke bab 1 ya. Langsung saja. Yang pertama, sidang yang diadakan oleh panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh siapa tadi? Insinyur Soekarno. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang yang antara lain menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Nah, apa aja kesepakatan yang dihasilkan oleh panitia perancang ini? Yang pertama, mereka itu membentuk panitia perancang ataupun Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarijo, Sukiman, dan Parada Harap-Hap ya. Setelah membentuk panitia perancang yang dihasilkan oleh sidang panitia perancang juga yang kedua itu membentuk unitarisme ya, teman-teman. Yang selanjutnya membentuk kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.
Kemudian yang selanjutnya membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Jadi ini sidang yang pertamanya ya, sidang di dalam sidang BPUPKI ini. Kemudian yang selanjutnya ada sidang panitia kecil perancang undang-undang. Tadi kan hasil yang keempat itu yaitu membentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil ini juga melaksanakan sidang lagi ya, di mana pada tanggal 13 Juli tahun 1945 panitia kecil perancang undang-undang dasar mengadakan sidang dan berhasil membahas beberapa hal yang menyepakatinya. Antara lain tentang ketentuan tentang lembaga negara, lambang negara ya, di mana panitia kecil ini menyepakati tentang lambang negara, kemudian tentang negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim dan Supomo. Kemudian rancangan undang-undang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa, yaitu kalau sekarang mungkin penghalus bahasa itu disebut dengan editor ya, editor bahasa supaya bahasanya tuh lebih diperhalus dan lebih baku gitu. Kemudian yang selanjutnya ada sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI lagi nih pada periode sidang BPUPKI yang kedua ini. Pada tanggal 14 Juli ya, lanjutan dari panitia kecil ini besoknya pada tanggal 14 Juli tahun 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli esok harinya melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta, lebih lanjut juga Supomo menanggapi sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejarahnya itu seperti itu ya teman-teman. Dimulai dari BPUPKI yang pertama, kemudian ada panitia kecil merancang undang-undang, kemudian yang selanjutnya juga ada sidang BPUPKI yang kedua, di mana sebetulnya kan Jepang terlibat dalam sidang BPUPKI yang pertama. Nah, dalam perancangan undang-undang ini Jepang sudah tidak dilibatkan lagi ya teman-teman, karena Jepang kan berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia gitu teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke penetapan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana undang-undang ini bisa ditetapkan, teman-teman? Yang pertama dengan cara membentuk adanya PPKI. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya nama PPKI. Ini juga sudah dibahas sebetulnya di bab 1. Sudah disinggung-singgung tentang PPKI. Setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia sebetulnya memiliki tugas yang berat ya teman-teman, yaitu apa? Yaitu membuat aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan aparat pemerintahan. Oleh karena itu, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam membicarakan masalah bangsa secara sesegera mungkin memanggil seluruh anggota untuk bersidang. Karena semakin dekat dengan kemerdekaan dan kita belum punya aturan-aturan, maka diwakililah rakyat Indonesia ini oleh anggota PPKI. PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya, teman-teman masih ingat apa yang terjadi dengan BPUPKI setelah menghasilkan rancangan Undang-Undang Negara Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya? Ya, BPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Jadi PPKI ini itu adalah panitia lanjutan dari BPUPKI, di mana BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya teman-teman. Jadi setelah pembentukan BPUPKI ini telah dibubarkan. Kemudian yang selanjutnya, untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia, maka dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan bagi negara Indonesia yang merdeka. Akan tetapi, sebelum PPKI melaksanakan tugasnya, ada perubahan besar yang terjadi, teman-teman. Yaitu apa? Yaitu kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Di mana keadaan tersebut mendorong bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui proses yang cepat dan didasari semangat
Melalui proses yang cepat dan didasari semangat perjuangan mencapai negara Indonesia yang merdeka, para pemuda dan pemimpin-pemimpin bangsa akhirnya sepakat memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana hari itu kita dinyatakan Indonesia itu merdeka ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada sidang PPKI, mohon maaf. Nah, pada awalnya PPKI ini kan berjumlah 21 orang. Namun pada perkembangannya jumlah tersebut ditambah sebanyak 6 orang tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang, yaitu ditambahkan Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan juga Ahmad Subarjo. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya. Sidang ini dilaksanakan 1 hari setelah Indonesia dinyatakan merdeka, di mana di Gedung Kesenian Jakarta ya, teman-teman. Kemudian pembukaan dilaksanakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan juga Teguh Muhammad Hasan. Pada sidang disepakati untuk mengubah kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat, di mana di alinea keempat itu telah kita ketahui bersama, yaitu ya teman-teman, itu tentang dasar negara ataupun Pancasila. Nah, pada sila pertama yang dirubah itu di sila pertamanya. Awalnya bunyinya itu sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut atas dasar usul Dr. Andes Muhammad Hatta demi kepentingan bangsa dan negara yang beraneka ragam suku dan juga beraneka suku bangsa dan juga beraneka agama. Hal itu menunjukkan komitmen para pendiri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, selain menyepakati hasil perubahan pada sidang pembukaan, sidang utama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta juga mendapat beberapa tanggapan dari anggota PPKI tentang rancangan undang-undang hasil kerja BPUPKI ya, teman-teman. Antara lain bab 2 pasal 6 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Awalnya dalam undang-undang itu ada berbunyi presiden ialah harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, atas usul Otto Iskandar Dinata akhirnya dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Ada 2 yang dirubah ya, teman-teman. Yang pertama pada bagian pembukaan, di mana sila pertama yang dirubah, kemudian pada bagian batang tubuhnya juga isi undang-undang di bab 6, di pasal 6, di bab 2, yang awalnya presiden itu harus orang Indonesia asli dan beragama Islam dirubah menjadi presiden harus orang Indonesia asli ya, yang beragama Islamnya dihilangkan. Karena tadi juga merujuk kepada di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam ya, teman-teman, tapi juga ada 5 agama yang lain yang diakui secara sah. Kemudian keputusan hasil sidang PPKI ya, keputusan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah sebagai berikut. Apa saja keputusan sidangnya, teman-teman? Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi undang-undang itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya hasil sidangnya yaitu memilih presiden dan wakil presiden, di mana diputuskanlah presiden pada hari itu yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian yang ketiga, presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. Karena belum dibentuk MPR, DPR untuk sistem ketatanegaraan, presiden itu memutuskan untuk membentuk dulu KNIP ya, untuk mengurusi tentang terkait ketatanegaraan gitu ya, teman-teman ya. Ada 3. Jadi ada pada hasil sidang BPUPKI ini ada 3 keputusan. Berdasarkan keputusan sidang BPUPKI tersebut, Indonesia sebagai dasar negara yang merdeka telah mempunyai hukum dasar atau juga disebut dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI mempunyai sistematika sebagai berikut, di mana yang pertama yaitu pembukaan terdiri atas 4 alinea, yang selanjutnya batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pada saat itu, penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum ada, sehingga PPKI menugaskan kepada Mr. Supomo untuk membuat penjelasan resmi yang terdiri atas penjelasan umum dan juga penjelasan pasal demi pasal. Baru selesai pada tanggal 14 Februari tahun 1945 dengan perjalanan yang cukup panjang ya teman-teman, 1 tahun. Jadi masih ada hanya bab-bab saja penjelasan tentang pasal-pasal tersebut belum dijabarkan. Nah, untuk penjelasannya dibuat lagi, dirumuskan lagi sampai dengan pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Dengan demikian, sejak itu sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan juga penjelasan. Jadi disempurnakan itu pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Itu teman-teman ya, bagaimana sejarah undang-undang itu dirumuskan sampai kepada penetapannya ya. Semoga teman-teman memahami apa yang Bu Meda sampaikan hari ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan yang terakhir, Bu Meda mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pembahasan. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di pekan depan dengan judul yang baru ya teman-teman. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.